Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal tempur Amerika yang bernama USS Carl Vinson. Dan kita akan melihat dua orang pilot bernama Chris Burnett dan rekannya yaitu Jeremy Stackhouse yang sedang mendapat perintah terbang. Namun tiba-tiba penerbangan dibatalkan karena suatu hal. Mereka pun merasa kecewa dan memutuskan bermain dengan tentara lain untuk melepas penat. Tidak lama berselang datanglah helikopter NATO ke kapal mereka. Ternyata Komandan NATO yang bernama Pickett ingin mengevaluasi kerja dari tim Amerika pimpinan Leslie tersebut. Pickett melihat bahwa sudah ada beberapa serangan udara yang dilancarkan ke wilayah Bosnia, dan Leslie harus menahan diri karena sedang mengusahakan perdamaian di wilayah konflik tersebut. Sementara itu, Chris Burnett dan Stackhouse sedang makan bersama. Mereka sedang menikmati makanan sambil ngobrol ngalor ngidul. Namun, tak lama Leslie memanggil ke ruangannya, dan ternyata Leslie mendengar bahwa Chris akan berhenti menjadi pilot tempur, yang tentu membuat Leslie kecewa. Terlebih lagi prestasi Chris yang sangat membanggakan. Namun, Chris bilang bahwa selama dia di sana, Chris hanya terbang dan berputar-putar gak jelas di wilayah konflik tersebut, sehingga dia merasa bahwa dirinya bukanlah seorang pilot tempur sungguhan. Tetapi meskipun Leslie sangat keras terhadap Chris, komandannya ini sangatlah peduli kepada Chris. Setelah itu, Chris menelpon ayahnya dan meminta maaf karena Chris tidak bisa pulang untuk merayakan Natal bareng pada tahun ini. Tapi tanpa sepengetahuan Chris, dia dan Stackhouse mendapat tugas untuk terbang di hari itu. Dan misi itu adalah misi pengintaian. Mereka pun bersiap-siap untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh semangat. Saat sedang melakukan pengintaian tersebut, mereka penasaran dengan aktivitas di sebuah tempat, lalu memutuskan melihat, dan ternyata mereka merekam sekelompok tentara Serbia di kuburan massal. Dan dari sinilah masalah Chris dan Stackhouse dimulai. Komandan tentara Serbia tadi yang bernama Lokar memerintahkan anak buah kepercayaannya yaitu Sasha untuk menembak jatuh jet tempur Chris. Karena jika rekaman tadi dilihat dunia, maka terbongkarlah perbuatan biadab mereka yang telah melakukan pembunuhan massal di sana. Tak lama, rudal anti pesawat dilepaskan dan langsung mengejar jet tempur Chris. Dalam situasi yang menegangkan tersebut, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar dari rudal tersebut. Karena keahlian Chris yang begitu mumpuni, mereka pun dapat menghindar. Tapi sialnya rudal kedua berhasil mengenai jet tempur mereka dan menghancurkan pesawat tersebut. Chris dan Stackhouse pun menggunakan kursi pelontar untuk menyelamatkan diri. Di kapal tempur, Leslie mendengar jatuhnya pesawat yang dibawa Chris dan langsung bergegas untuk memeriksa di mana lokasi jatuhnya prajuritnya. Faktanya, Chris telah keluar dari jalur misi pengintaian dan malah menuju wilayah yang tidak diizinkan, sehingga jet tempur Chris mendapat foto yang mengejutkan tadi, yaitu sebuah kuburan massal. Chris yang sudah selamat segera bergegas mencari keadaan Stackhouse dan menemukannya. Namun, kaki Stackhouse terluka parah sehingga tidak dapat berjalan. Chris pun berinisiatif untuk menghubungi atasannya lewat radio. Namun, dia harus mencari tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal yang kuat. Tak lama berselang, datanglah tentara Serbia yang menembak jatuh pesawat mereka. Mengetahui hal tersebut, Stack tidak bisa berbuat apa-apa. Chris dari kejauhan pun hanya bisa melihatnya tanpa berbuat apa-apa. Kemudian datanglah Lokar dan Sasha untuk menginterogasi Stack apakah dia melakukan misi pengintaian dan memotret keadaan di sana. Tetapi Stack tidak berbicara apapun. Saat Lokar menanyakan apakah dia sendirian, Stack menjawab kalau dirinya sendirian. Setelah itu, Lokar meminta Sasha untuk membunuh Stack untuk menghilangkan jejak. Saat tinggal Sasha dan Stack, Sasha membantu Stack untuk berdiri dan tanpa aba-aba langsung menembak jatuh Stack. Chris yang terkejut melihat hal tersebut tanpa sengaja pun berteriak, dan Sasha mengetahui keberadaannya. Chris pun langsung melarikan diri diiringi dengan serbuan tembakan dari tentara tersebut. Untungnya, Chris bisa selamat dan segera mencari dataran tinggi untuk menghubungi atasannya.
Saat terhubung, Chris langsung bilang ke Leslie kalau pesawatnya ditembak jatuh oleh tentara Serbia. Namun, Chris masih belum percaya. Chris juga menjelaskan kalau Stackhouse dieksekusi mati oleh Sasha, sehingga Leslie pun menyuruh Chris untuk pergi ke lokasi aman dan Leslie akan melakukan misi penjemputan. Tapi saat akan melakukan penjemputan tersebut, Laksamana Patriot melarang misi tersebut karena dapat mengakibatkan gagalnya misi perdamaian. Lagi pula, dia juga sudah menghubungi otoritas Bosnia Selatan dan mereka mengatakan kalau yang menembak jet Chris adalah pemberontak. Sementara itu, Chris tiba di sebuah tepi danau sambil melihat arah untuk menuju lokasi titik penjemputan. Tapi tanpa sepengetahuan Chris, Sasha sudah membidiknya dan langsung menembak, akan tetapi masih meleset. Chris yang terkejut langsung jatuh berselancar ke bawah dan Sasha pun kehilangan bidikannya. Tentara-tentara ini terus-menerus mengejar Chris. Saat Chris telah sampai di lokasi yang ditentukan, Chris pun langsung menghubungi Leslie. Namun, Leslie berkata bahwa titik penjemputan berubah lokasi dan Chris pun harus berlari sendiri lagi menuju lokasi yang sudah ditentukan. Chris pun bingung dan bilang kalau titik yang dimaksud terlalu jauh dan mustahil untuk bisa sampai sana. Tapi Leslie bilang kalau Chris harus tegar sebagai seorang prajurit. Tak lama, Chris pun mengetahui kalau tentara yang sedang mengejarnya mendekat dan Chris pun langsung berusaha untuk kabur lagi. Saat kabur, Chris pun jatuh ke sebuah ladang penuh mayat, di mana mayat-mayat tersebut adalah bentuk kekejaman mereka terhadap rakyat Bosnia. Di dalam kapal, Leslie terus memikirkan Chris yang merupakan tanggung jawabnya, dan Leslie pun memutuskan untuk memberitahu kepada media. Dan otomatis kejadian jatuhnya jet tempur tersebut tersebar luas. Lokar pun tambah pusing karena masalah juga bertambah rumit, di mana dia harus segera menemukan Chris sebelum perbuatan kejinya diketahui dunia. Leslie pun didatangi Laksamana Patriot dengan penuh amarah dan mengatakan kalau Leslie sudah gila karena membuat insiden tersebut tersebar di media, sehingga rencana perdamaian di Bosnia bisa gagal karena perbuatannya. Sementara itu, Chris sampai di sebuah pabrik terbengkalai. Di sana, dia melihat bocah bersama orang tuanya dan memperhatikan cara jalan bocah tersebut, dan sadar kalau tempat tersebut sudah dipenuhi dengan ranjau. Chris pun dihadapkan pada sebuah jalur di mana jika dia salah langkah, dia sudah terkena ranjau. Namun, tak lama datanglah sekelompok tentara Serbia. Chris pun kabur dan melompati ranjau. Akan tetapi, salah satu tentara tersebut menginjak tali ranjau tersebut dan mengakibatkan ledakan yang dahsyat. Dan Chris pun berlari sekencang mungkin untuk menghindar, dan untungnya dia berhasil selamat. Akan tetapi, tak lama berselang Sasha datang ke sana dan mengetahui jejak Chris. Chris pun sampai di sebuah jalur aman dan segera menghubungi Leslie kemana dia harus menempuh perjalanan untuk sampai ke titik penjemputan. Di sana, dia harus benar-benar tegar walaupun dia tahu jika Leslie memindah-mindah titik penjemputan. Leslie pun meyakinkan Chris kalau dia pasti bisa selamat. Leslie pun langsung briefing dengan timnya untuk melakukan penjemputan. Tapi Patriot datang dan bilang kalau misi penjemputan akan ditangani oleh timnya. Kembali ke Chris yang sedang beristirahat karena sudah sangat kelelahan. Tapi Chris tidak tahu kalau Sasha terus mengejarnya dan berusaha sedekat mungkin untuk membunuh Chris. Tapi mimpi buruk Chris membuatnya terbangun dan langsung kembali berlari. Sampailah Chris di jalan raya dan Chris menghentikan kendaraan yang sedang melaju. Dia meminta tolong supaya bisa ikut mobil tersebut, dan kebetulan sekali kendaraan tersebut akan menuju ke lokasi di mana Chris dijemput. Tapi di sisi lain, Sasha sudah tahu kalau Chris akan pergi ke sana, sehingga langsung menyiapkan penyerbuan. Sampai di kota yang dituju, ternyata kota sudah luluh lantah akibat perang di negara tersebut. Tapi tiba-tiba serangan menghantam mereka. Serbuan tentara Serbia telah siap membombardir wilayah tersebut,
Chris dan orang yang di mobil sampai di sebuah markas, di mana terdapat banyak orang Muslim yang sedang berlindung. Pasukan Muslim tersebut menyalahkan Chris atas penyerangan Lokar. Ditambah lagi, mereka menganggap kalau NATO bersekutu dengan tentara Serbia tersebut. Tapi, tiba-tiba serangan bom menghancurkan tempat mereka, dan serbuan tentara Serbia semakin dekat. Chris yang terkena ledakan tersebut berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, dan dia menemukan mayat tentara Serbia. Dia pun mempunyai ide untuk menukar baju perangnya dengan baju dari mayat tersebut. Kemudian, tentara Serbia menemukan mayat yang mereka yakini sebagai Chris. Akan tetapi, Sasha bilang kalau itu bukanlah mayat Chris. Ia mengetahui hal tersebut karena mayatnya punya tato yang sama dengan dirinya. Mereka pernah sama-sama berada di penjara yang sama. Ternyata, Chris berhasil menyamar dan dia sempat berpapasan dengan Lokar. Chris pun bergegas menuju lokasi penjemputan. Di sisi lain, helikopter yang akan menjemput Chris juga sudah dekat dengan lokasi. Tetapi Leslie tiba-tiba mendapat kabar kalau Chris ditemukan tewas oleh tentara Serbia. Sehingga hal ini bisa menjadi pengecoh dari tentara Serbia bahwa pasukan Muslim Bosnia lah yang membunuh Chris. Misi penjemputan pun dibatalkan, dan Chris yang sudah sampai di lokasi harus melihat helikopter penjemputnya pergi. Di sisi lain, Lokar menyuruh Sasha untuk segera membunuh Chris bagaimanapun caranya. Dia pun menyuruh Basda untuk ikut dengan Sasha walaupun keduanya tidak menyukai satu sama lain. Chris pun berpisah dengan pria Bosnia karena dia akan pergi ke sebuah patung, di mana dia ingat kalau dia pertama kali mendarat dia melihat patung dan dia yakin kalau rekaman foto yang dia ambil masih di sana. Chris pun mengendap-endap menuju alat perekamnya, tetapi apesnya alat tersebut sudah mati, sehingga dia pun bersusah payah untuk menghidupkan kembali, supaya pemancar sinyalnya dapat mendeteksi dan memberitahu lokasi Chris. Beruntungnya, Leslie mendapat sinyal dari Chris dan dia yakin kalau Chris masih hidup dan harus segera diselamatkan walaupun dia beresiko akan kehilangan jabatannya. Tapi Leslie tidak akan membiarkan Chris mati di sana. Di sisi lain, Sasha dan Basda terus mengejar Chris. Tanpa disadari, Basda menginjak ranjau dan membuatnya tidak bisa bergerak. Sasha yang tidak suka dengannya pun tidak mau menolong, bahkan dia akan menembak Basda kalau bergerak. Sasha pun sampai di lokasi Chris berada. Sebelumnya, dia juga menghubungi Lokar untuk mengepung lokasi tersebut. Sasha kemudian melihat sebuah tangan di alat perekam tersebut, dan dia yakin kalau tangan tersebut adalah tangan Chris. Saat dia berusaha dekati, ternyata itu hanyalah sebuah sarung tangan. Chris pun muncul dari balik persembunyiannya dan langsung menembak Sasha. Tetapi Chris pun ikut tertembak. Mereka pun beradu mekanik tanpa senapan, tapi akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh Chris. Tapi pasukan Serbia juga tiba-tiba datang dan langsung menembaki ke arah Chris. Dia pun berusaha lari dan di saat yang tepat itulah bantuan dari Leslie datang, sehingga terjadi pertempuran di antara mereka. Leslie pun menyuruh Chris untuk segera naik, tapi dia malah berbalik dan mengambil rekaman foto di jetnya. Dia harus mengambilnya agar dunia tahu isinya. Chris pun bergegas mengambilnya dan langsung lari ke helikopter sambil ditembak. Chris pun dapat menggapai tali helikopter dan dibawa pulang. Setelah sampai, dia pun disambut dengan penuh sukacita oleh rekan-rekannya. Di akhir film, Leslie dibebas tugaskan karena tindakannya tersebut, dan film pun berakhir.